Api yang tak pernah padam. Angin pagi berhembus pelan di kawasan lapangan Tegalega saat Raka Pradipta, seorang peneliti sejarah muda, melangkah memasuki area Monumen Bandung Lautan Api. Pilar api raksasa setinggi 45 meter itu berdiri gagah, memantulkan cahaya matahari pagi. Raka telah datang untuk satu tujuan. Menuliskan ulang kisah perjuangan Bandung tahun 1946 dari sudut pandang manusia-manusia kecil yang mengobarkan peristiwa besar itu. Di bawah monumen itu, ia bertemu seorang perempuan tua berselendang coklat. Nyi Raras, juru pelihara arsip lokal yang hidup berdampingan dengan monumen sejak pertama kali diresmikan. Suaranya tenang namun membawa bobot masa lalu. Bandung tak hanya dibakar, ujarnya sambil menatap puncak api monumen, Bandung berubah menjadi simbol kemerdekaan yang tidak bisa ditawar. Raka mengikuti langkahnya menuju bangku tua dekat pepohonan rindang. Nyi Raras lalu mulai menceritakan bagaimana situasi Bandung pasca proklamasi 1945. Kota itu ibarat kuali tekanan tinggi. Sekutu datang dengan dalih melucuti senjata Jepang, tetapi diam-diam mengizinkan tentara Belanda kembali mengibarkan bendera mereka. Ketegangan antara rakyat dan pasukan Nica meningkat cepat, terutama di wilayah Bandung Selatan. Waktu itu, suasana kota panas seperti bara sebelum ditiup angin, jelas Nyi Raras. Rakyat tidak mau kembali dijajah. Para pejuang muda, hampir seumuranmu, turun ke jalan, mengangkat bambu runcing dan senjata rampasan. Raka mencatat setiap kata. Ia membayangkan jalan-jalan di sekitar Tegalega, Kiara Condong, Dayeuh Kolot, yang dahulu menjadi saksi pertempuran sengit. Di balik monumen yang kini tampak tenang, pernah ada suara ledakan, kobaran api, dan jeritan rakyat yang mempertahankan kemerdekaannya. Puncak cerita datang ketika sekutu mengeluarkan ultimatum. Penduduk Bandung harus mengosongkan kota utara. Tapi rakyat memilih hal yang berbeda. Mereka tahu, menyerahkan kota sama dengan menyerahkan kemerdekaan. Maka para pemimpin pejuang memutuskan keputusan terbesar yang pernah diambil, kata Nyi Raras pelan. Membumihang IT Bandung daripada jatuh ke tangan penjajah. Malam itu, 23 Maret 1946, Bandung berubah menjadi lautan api. Para pejuang menyalakan rumah, gudang, kantor, jembatan, semua yang berpotensi digunakan sekutu sebagai markas. Langit Bandung memerah. Pekikan semangat menggema dari gang ke gang. Raka merinding. Ia melihat bayangan api itu melalui mata batinnya. Itulah alasan monumen ini berbentuk api raksasa. Lanjut Nyi Raras. Api itu bukan kehancuran. Ia adalah tekad rakyat Bandung bahwa kebebasan lebih penting daripada tempat tinggal mereka sendiri. Raka menatap monumen itu sekali lagi, dan kini ia tahu. Tugasnya bukan hanya menulis sejarah, tetapi menyalakan kembali api yang pernah dijaga rakyat Bandung. Ini baru awal perjalanannya. Jejak para laskar di selatan Bandung. Setelah pertemuan pertamanya di Tegalega, Raka memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya dengan kembali bertemu Nyi Raras keesokan harinya. Perempuan tua itu menunggunya di sisi barat lapangan, tepat di bawah pohon trembesi yang daunnya berjatuhan setiap pagi. Hari itu, mereka akan menelusuri jejak tempat-tempat penting yang dahulu menjadi arena pertempuran menjelang Bandung Lautan Api. Mari, Nak Raka. Jejak para laskar menunggu untuk ditemukan, kata Nyi Raras sembari membawa tongkat kayu tuanya. Mereka memulai perjalanan dari Kiara Condong, sebuah kawasan yang kini dipenuhi deretan pertokoan dan terminal. Namun 79 tahun silam, tempat ini adalah salah satu titik pertahanan rakyat Bandung Selatan. Nyi Raras menunjuk area yang kini menjadi jalan besar. Dulu, di sepanjang jalan itu, para pemuda membangun barikade dari pohon tumbang, gerobak, bahkan lemari rumah. Laskar-laskar seperti Laskar Hitam, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, dan pasukan Tri berkumpul demi menahan pasukan sekutu yang terus mendorong ke selatan. Raka berdiri memejamkan mata sejenak, mencoba membayangkan derap sepatu tentara Inggris yang berpadu dengan tembakan dari kejauhan. Ia merasa hampir mendengar gema sejarah yang terjepit di balik kebisingan kendaraan masa kini. Perjalanan berlanjut ke Dayeuhkolot, titik paling menentukan dalam kisah Bandung Lautan Api. Disinilah gudang amunisi besar Jepang pernah berdiri. Ketika pertempuran memanas, gudang tersebut menjadi pusat gempuran pasukan sekutu. Tapi para pejuang Bandung tidak tinggal diam,
Mereka meledakkan gudang itu dari dalam, memicu ledakan begitu besar hingga getarannya terasa sampai ke Tegalega. Ledakannya bagai gemuruh gunung meletus, ujar Nyi Raras, menatap sungai Citarum yang mengalir tenang di dekat mereka. Pasukan sekutu mengira itu serangan besar. Padahal, itu adalah strategi terakhir para pejuang agar gudang itu tak dikuasai musuh. Raka mencatat cepat. Baginya, ledakan Dayakolot bukan sekadar peristiwa militer, itu simbol tekad rakyat Bandung. Lebih baik menghancurkan harta sendiri daripada diserahkan kepada penjajah. Di sela perjalanan, Nyi Raras juga menceritakan kisah manusia biasa yang jarang tertulis. Tentang keluarga-keluarga yang harus mengosongkan rumah dalam hitungan jam. Tentang ibu-ibu yang menyiapkan makanan terakhir sebelum berpindah keluar kota. Tentang anak-anak kecil yang memeluk boneka mereka erat-erat saat meninggalkan Bandung malam itu. Bandung tidak terbakar oleh api saja, kata Nyi Raras sambil memandang jauh. Ia terbakar oleh perasaan, kemarahan, kesedihan, dan keberanian. Hari mulai sore ketika mereka kembali ke Tegalega. Monumen Bandung Lautan Api terlihat dari kejauhan, siluetnya menyala keemasan diterpa matahari. Besok, kata Nyi Raras, kau harus mengetahui apa yang benar-benar terjadi malam 23 Maret. Bukan hanya fakta sejarah, tapi perasaan orang-orang yang menyalakan api itu. Raka mengangguk. Ia tahu penelitiannya baru menyentuh permukaan dari sejarah besar yang menunggu untuk digali lebih dalam. Malam yang membakar Bandung. Malam itu, Raka kembali datang ke Tegalega. Angin membawa hawa dingin dari arah selatan, tapi di bawah sinar lampu taman, monumen api tampak seperti menyala sungguhan. Nyi Raras sudah duduk menunggu, ditemani lampu minyak kecil yang temaram, seperti sedang menghadirkan suasana Bandung 1946. Raka, bisiknya, malam Bandung Lautan Api bukan sekadar perintah pembakaran. Itu adalah malam perpisahan, malam pengorbanan, dan malam keberanian terakhir. Ia mulai bercerita. Pada tanggal 23 Maret 1946, setelah debat panjang di markas para pemimpin pejuang, diputuskan bahwa Bandung harus dikosongkan dan di Bumihang IT, rakyat yang selama ini berada di garis depan mulai menyalakan api dari ujung selatan kota. Api itu merayap dari rumah ke rumah, bukan dengan amarah, melainkan dengan doa dan air mata. Bayangkan, ujar Nyi Raras, seseorang menyalakan api di rumah tempat ia lahir, tumbuh, dan membesarkan keluarganya. Kau tahu apa rasanya? Raka terdiam. Ia membayangkan seorang ayah yang mengusap kepala anaknya sebelum menyalakan obor. Api pertama muncul dari daerah Kopo. Rumah-rumah kayu mudah terbakar, lalu jembatan-jembatan dirobohkan agar tidak bisa dilewati musuh. Para pemuda membawa botol-botol minyak tanah, menyalakan obor dengan wajah yang keras namun mata yang basah. Mereka berjalan dari Kopo menuju Cibaduyut, lalu menyebar ke Kiara Condong, Lengkong, hingga pusat kota. Sementara itu, dari arah utara, pasukan sekutu melihat langit Bandung berubah merah menyala. Mereka tidak pernah membayangkan rakyat akan menghancurkan kota mereka sendiri. Disinilah letak keindahan tragisnya, lanjut Nyi Raras. Bandung terbakar bukan karena kalah, tetapi karena memilih untuk tidak tunduk. Saat api membesar, ribuan warga menyusuri jalan-jalan gelap menuju Bandung Selatan untuk keluar dari kota. Mereka membawa barang seadanya, selimut, pakaian, beras dalam karung kecil. Di antara kerumunan itu, para laskar berjalan paling belakang, memastikan semua warga keluar. Di sela itu, kata Nyi Raras, ada kisah cinta, kesetiaan, dan kehilangan yang tak tercatat. Seorang laskar bernama Wiratma misalnya, ia menjemput tunangannya di tengah api. Mereka akhirnya selamat, tapi rumah mereka berubah abu. Raka menulis cepat. Ia merasa seperti menyaksikan semua itu dalam benaknya. Puncak malam itu terjadi ketika kobaran api bergabung menjadi satu garis merah raksasa di sepanjang Bandung Selatan. Dari kejauhan, kota tampak seperti lautan api. Itulah asal nama Bandung Lautan Api. Mata Nyi Raras menerawang. Aku masih kecil waktu itu. Ayahku menggandeng tanganku. Aku ingat, ketika menoleh ke belakang, seluruh langit kota kami menyala. Indah, tapi menyakitkan. Raka merasakan kabut emosi memenuhi dadanya. Malam itu, monumen api seolah hidup kembali di hadapannya. Eksodus, langkah panjang mengungsi dari Bandung.
Hari berikutnya, Raka mengikuti Nyi Raras menyusuri jejak eksodus warga Bandung. Mereka mengikuti jalur lama menuju daerah luar kota, Soreang, Ciparai, hingga Pangalengan. Jalur itu dahulu menjadi rute pelarian puluhan ribu rakyat Bandung yang mengungsi setelah kota dibakar. Dulu, jalan ini hanya tanah dan batu, kata Nyi Raras sambil menepuk pundak tongkatnya. Warga berjalan berhari-hari tanpa tahu apakah mereka bisa kembali. Raka membayangkan ribuan orang berjalan dalam gelap, diterangi api dari kota yang mereka tinggalkan. Di antara mereka ada ibu hamil, anak kecil, orang tua, dan para pemuda berseragam lusuh. Di satu titik dekat Cangkuang, Nyi Raras berhenti. Di sini, katanya pelan, rombongan keluargaku beristirahat. Ayah memberikan kami air terakhir yang ia simpan. Setelah itu, kami berjalan lagi tanpa tahu apakah akan selamat. Eksodus itu penuh tragedi. Banyak warga kelelahan, kelaparan, dan sakit. Namun semangat mereka tidak padam karena mereka tahu perlawanan belum selesai. Di sepanjang perjalanan, para pejuang yang sudah membakar Bandung menyusul rombongan rakyat dan bergabung kembali dengan kesatuan mereka di luar kota untuk menyiapkan strategi berikutnya. Bandung tidak hilang, ujar Nyi Raras. Bandung berpindah ke dalam hati orang-orang yang berjalan malam itu. Raka menyadari bahwa lautan api bukan puncak perjuangan, eksodus inilah yang menjadi saksi keteguhan rakyat Bandung mempertahankan martabatnya. Tanpa rumah, tanpa harta, hanya berbekal semangat kemerdekaan. Saat senja tiba, mereka kembali ke Tegalega. Monumen itu, lagi-lagi, menyambut mereka seperti penjaga sejarah yang tak pernah tidur. Monumen api dan warisan keberanian Bandung. Pagi itu, Raka dan Nyi Raras kembali berdiri di depan monumen Bandung Lautan Api. Pilar api besar itu memantulkan warna kemerahan sementara kabut pagi perlahan naik dari rumputan. Kali ini, Nyi Raras tidak bercerita tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana monumen itu lahir. Monumen itu dibangun dan diresmikan pada tahun 1981 oleh Presiden Soeharto sebagai simbol penghormatan terhadap pengorbanan rakyat Bandung tahun 1946. Arsitek Sunario merancang bentuk api raksasa tersebut dengan filosofi, api yang membakar penjajahan, api yang menerangi kemerdekaan. Setiap lekukan pada monumen ini, kata Nyi Raras, dirancang untuk menggambarkan arah kobaran api yang tidak pernah padam. Raka berjalan mengelilingi monumen. Ia melihat ukiran-ukiran kecil di bagian bawah yang melambangkan pergerakan rakyat, laskar, ibu-ibu, anak-anak, dan rumah-rumah yang terbakar. Monumen ini, lanjut Nyi Raras, bukan sekadar batu beton. Ia adalah tempat jiwa-jiwa masa lalu beristirahat. Raka merasakan kedalaman makna itu. Setelah menelusuri Kiara Condong, Cibaduyut, Dayakolot, Kopo, hingga jalur eksodus, kini ia kembali pada titik awal, Tegalega. Tempat di mana api dikisahkan, diperingati, dan diwariskan. Apa yang paling membuatmu teringat? Tanya Nyi Raras lembut. Raka menatap monumen itu lama sebelum menjawab. Bahwa keberanian tidak selalu berbentuk kemenangan, katanya pelan. Terkadang, keberanian adalah melepaskan apapun yang kita sayangi demi sesuatu yang lebih besar. Nyi Raras tersenyum. Itulah warisan Bandung Lautan Api. Ketika angin bertiup, suara gesekan pepohonan terdengar seperti bisikan masa lalu. Seolah kota ini ingin memastikan bahwa kisahnya tidak pernah padam. Dan pada saat itulah, Raka sadar bahwa tugasnya bukan hanya menulis sejarah, tetapi menjaga nyala api dalam hati generasi berikutnya. Dengan pena, catatan, dan semangat yang menyala, ia melangkah meninggalkan Tegalega, membawa api itu bersamanya. Api yang membakar Bandung pada tahun 1946 bukan hanya nyala kehancuran, melainkan cahaya keberanian yang menerangi perjalanan bangsa menuju kemerdekaan sejati. Dari Kiara Condong hingga Dayakolot, dari Malam Merah membara hingga langkah panjang eksodus, rakyat Bandung menunjukkan bahwa kebebasan memiliki harga yang tak ternilai. Kini, Monumen Bandung Lautan Api berdiri di Tegalega sebagai saksi abadi atas tekad itu, mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah berhenti, hanya diwariskan. Dan selama cerita ini terus diceritakan, api itu tidak akan pernah padam.